Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmaluddin SM. Saya berasal dari unit 2 HES semester 4, NIM 2019-12041. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin membuat video yang berjudul monopoli dalam Al-Quran dan hadis. Langsung saja kita masuki ke dalam pembahasan, yaitu pengertian ihtikar. Menurut Imam Syafi'i, ihtikar adalah membeli bahan makanan waktu harganya tinggi dan menyimpannya, kemudian menjualnya dengan harga di atas normal sehingga menyulitkan orang banyak. Monopoli dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 pada bab 1 pasal 1 didefinisikan sebagai penguasaan atas produksi dan atas pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Jadi, pengertian monopoli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud adalah situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu atau di pasar lokal atau nasional sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok sehingga harganya dapat dikendalikan. Sedangkan hukum monopoli, ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum ihtikar antara haram dan makruh. Pendapat pertama dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi, Maliki, jumhur ulama Syafi'i, Hambali, Az-Zahiri, Zaidiyah, Abadiyah, dan kebanyakan Imamiyah. Menurut mereka, melakukan ihtikar hukumnya haram. Dasar hukum pelarangan ihtikar yang mereka kemukakan adalah hasil induksi dari nilai-nilai universal yang dikandung Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk di dalamnya ihtikar diharamkan. Sedangkan syarat-syarat ihtikar secara garis besar, sikap ahli fikih mengenai ihtikar makruh adalah sebagai berikut: menimbun tanpa tujuan, menunggu harga tinggi. Yang kedua, menimbun pada waktu barang itu banyak. Yang ketiga, menimbun untuk keperluannya dan keluarganya. Secara garis besar, ini ihtikar yang diharamkan. Para ulama berbeda pendapat antara makruh dan haram bagi seseorang yang menimbun makanan dan pakaian. Masing-masing mempunyai dalil. Jika terpenuhi syarat-syarat haram, maka hukumnya haram, dan jika tidak, maka hukumnya makruh. Selanjutnya, jenis-jenis produk ihtikar. Ulama mazhab Maliki, sebagian ulama mazhab Hambali, Imam Abu Yusuf dan Abidin menyatakan bahwa larangan ihtikar tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi ilat atau motivasi hukum dalam larangan melakukan ihtikar tersebut adalah kemudaratan yang menimpa orang banyak. Yusuf Qardawi mengatakan bahwa dilarang melakukan monopoli terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabot rumah tangga, atau perabot kantor. Mengapa begitu? Dikarenakan alasannya adalah umumnya lafal atau redaksi hadis yang berbunyi, tidak ada seorang pun yang memonopoli kecuali orang yang bersalah. Jadi intinya, barang siapa melakukan monopoli
termasuk ia orang berdosa. Selanjutnya, rekayasa pasar dalam suplai atau ihtikar. Rekayasa pasar dalam suplai terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi suplai agar harga produk yang dijualnya naik. Ihtikar biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yakni menghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar. Ihtikar terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang, baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan entry barriers. Yang kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan. Yang ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. Sedangkan pematokan tas'ir secara bahasa, kita menjelaskan tas'ir itu secara bahasa adalah mengukur harga, sedangkan secara istilah adalah bahwa seorang penguasa atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan memberlakukan suatu putusan kepada kaum muslimin agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, di mana mereka dilarang untuk menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatokkan demi kemaslahatan umum. Tas'ir dalam keadaan harga menjulang tinggi tidak diperbolehkan. Dari Abu Hurairah mengatakan bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini." Beliau menjawab, "Tidak, justru biarkan saja." Kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini." Beliau menjawab, "Tidak, tetapi Allah lah yang berhak menurunkan dan menaikkan harganya." Selanjutnya, monopoli dalam Al-Quran dan hadis. Praktek monopoli atau penimbunan barang dalam kehidupan ini sudah hampir sulit untuk dihindari, dari mulai yang ringan sampai yang berat sekalipun. Salah satu praktek kecurangan yang sering kita jumpai di masyarakat adalah penimbunan barang dagangan untuk dijual kembali saat harga naik dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Penimbunan barang itu haram dilakukan terhadap barang kebutuhan pokok karena barang tersebut menyangkut kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dikarenakan barang tersebut menyangkut kebutuhan sehari-hari masyarakat. Hadis tersebut berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menimbun atau bahan makanan dengan maksud menaikkan harga atas kaum muslimin, maka ia telah berdosa." Itu merupakan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepintas melihat hadis di atas, jelaslah bahwa praktek monopoli atau penimbunan barang dagangan itu termasuk ke dalam perbuatan dosa. Bahkan Ibnu Majah meriwayatkan suatu hadis yang berisi bahwa orang yang menimbun harta umat Islam maka akan dikenai penyakit dan kerugian. Saya rasa cukup sekian penyampaian melalui video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.